Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus.
Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik. Boleh saling menyapa? Katakan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami perlu Kau Roh Kudus, haleluya, kami butuh Kau Roh Kudus, memimpin kami masuk hadirat-Mu. Jiwaku rindu akan Engkau Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu, seperti penjaga yang rindu akan fajar pagi hari. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan, buat kesempatan, buat kesehatan, kekuatan. Kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara seiman. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa boleh disenangkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu. Biar Roh Kudus datang untuk menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
Roh Kudus, datanglah. Kami percaya Engkau sudah hadir dengan kemuliaan-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami. Biar roh kami boleh menyala-nyala, melayani Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Roh Kudus hadir di sini. Hormati Dia. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. More and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau telah hadir. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Setiap nafas hidup yang Kau beri sangat berarti bagi kami. Biarlah kami mempergunakan kesempatan yang ada sebelum Engkau datang untuk menjemput kami. Kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Roh Kudus tetap tuntun kami dari awal, tengah hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu. Kita akan masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Gerbangnya
berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan haleluya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Persembahan tidak dilakukan dengan mengedarkan kantong kolektor, tetapi Bapak Ibu dapat mengisi amplop yang telah dibagikan ketika Ibu datang ke tempat ini. Kemudian dikembalikan ketika Bapak Ibu pulang keluar dari tempat ini. Mari persiapkan persembahan kita, saya akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kalau lihat Tuhan, tangan-tangan yang siap menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Pekerjaan yang baik, ekonomi yang baik, keluarga yang baik, dan kesehatan yang baik. Berkati mereka berlimpah-limpah, kembalikan mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus, biar setiap taburan yang kami tabur Tuhan, semuanya untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menabur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita persiapkan hati kita, tanah hati yang paling subur dan paling baik, agar benih firman Tuhan boleh jatuh di tanah hati yang paling baik, berakar, kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang manis. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu baik bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar wibawa Allah boleh turun atasnya, dan pemberitaan firman Tuhan boleh berlangsung dengan ajaib Tuhan. Firman Tuhan boleh membangkitkan semangat kami. Yang letih lesu boleh dibangkitkan dan bersemangat kembali. Yang berbeban berat, Tuhan Engkau gantikan dengan yang ringan dan enak. Yang datang dengan sakit, Tuhan Engkau jamah dan menyembuhkannya.
karena Engkaulah Allah yang ya dan amin firman-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah gagal dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu jiwa kami sangat haus dan rindu akan Engkau. Izinkan kami memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kami mengerti Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, yang Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari Bapak Ibu yang akan menaikkan pujian ini dari awal. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Dengan bangga katakan tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur melalui pujian ini mau katakan Tuhan, sungguh tiada yang seperti Engkau. Sebab Engkau Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami, yang setia memelihara sampai saat ini Tuhan. Sehingga hari ini juga kami boleh bersyukur kalau kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Biarlah satu sukacita besar, karena kami tahu semua ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan beracara di tengah-tengah kami, urapi kami semua dan pengurapan yang daripada Tuhan, supaya kami dengan mudah boleh memahami apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki untuk kami kerjakan dan lakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan, dan biarlah hanya rencana Tuhan dan rancangan Tuhan bagi gerejamu yang terjadi pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, semua katakan amin, amin. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama mau renungkan firman Tuhan. Satu, berkat Tuhan kalau kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, amin. Karena belum tentu kita bisa ada di tempat ini kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Jadi saya percaya setiap kesempatan yang ada biar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, hari ini kita mau renungkan sesuatu, kalau boleh dikatakan judulnya adalah Blessed to be Blessed. Jadi maksudnya diberkati untuk menjadi berkat, kurang lebih gitu gampangnya. Jadi kita benar-benar adalah orang-orang yang saya percaya adalah orang-orang yang akan diberkati terus oleh Tuhan dan menjadi berkat. Kalau saya tanya pasti semua maulah. Siapa yang mau jadi diberkati oleh Tuhan? Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Pasti semua mau, betul? Pertanyaan lainnya adalah siapa yang mau jadi berkat buat yang lain? Karena kadang-kadang kita pengennya diberkati, tapi untuk jadi berkat, waduh, mikir ya. Jangan mikir, aduh, buat saya aja deh sendiri gitu ya, menikmati sendiri. Padahal ketika Tuhan berkati kita, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya keinginan adalah supaya kita anak-anaknya menjadi berkat buat yang lain. Dan kita langsung baca aja dulu ayatnya di Kejadian 12 ayat 2. Di sana dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ayat ini diberikan kepada Abraham gitu ya. Abraham ketika itu diutus oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, keluarganya, untuk pergi ke satu tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Jadi ke satu tempat yang Abraham sendiri belum tahu kemana. Tetapi Tuhan berjanji bahwa aku akan memberkati engkau. Dan dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Dari ayat ini kita belajar dulu konsep di mana kerajaan Allah itu ketika diberkati itu harus menjadi berkat. Bukan hanya diberkati titik, tetapi ketika diberkati kita tahu ada satu tugas untuk menjadi berkat. Ini konsep yang Tuhan berikan kepada kita semua. Belajar ketika Tuhan mengutus Abraham untuk keluar dari Haran, dan Tuhan menyatakan janji ini kepada Abraham. Dan kita bersyukur. Pertanyaan berikutnya adalah berkat itu apa sih gitu. Nah, kalau kita pikir gitu ya, berkat itu apa sih yang ada di benak kita kalau bicara berkat? Tadi kan di pagi juga sama bicara tentang hal yang sama, dan mungkin orang bilang ini cuan gitu, atau kangtau, atau harta, atau pokoknya hal-hal yang kita bisa lihat untuk menjadi bagian dalam hidup kita, berkat dalam arti uang gitu. Tetapi ternyata berkat itu bukan hanya itu gitu ya. Jadi saya mau dorong kita semua begini, bahwa bicara tentang berkat, ternyata untuk menjadi berkat kita bisa mulai dari saat ini. Nggak tunggu nanti kalau kaya dulu. Nanti Tuhan saya mau jadi berkat, kalau Tuhan kasih dulu uang sekian besarnya, atau kasih dulu ini, kasih itu. Tapi sebenarnya kita bisa jadi berkat kapan? Sekarang juga. Saya mau kasih bukti satu hal begini. Ternyata bahwa kalau kita bisa bangun pagi hari ini, itu berkat Tuhan, amin.
Ada yang takut tidur nggak? Soalnya ada yang pernah konseling datang ke tempat saya bilang, pastor saya nggak bisa tidur karena saya takut. Jadi masalahnya nggak bisa tidur apa takut tidur gitu kan. Ternyata dia lebih karena takut tidur. Saya bilang, kenapa takut tidur? Takut besok nggak bisa bangun. Ada nggak yang takut nggak bisa bangun? Nah kita malam ini pasti tadi malam menikmati tidur, nikmat pagi bangun, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Jadi harus kita sadari ternyata bicara tentang hidup itu adalah berkat. Dan berkat itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibandingkan dengan yang tadi, harta, uang gitu ya. Nanti saudara tahu kalau kita lihat bagaimana sebenarnya orang itu betapa membutuhkan yang namanya hidup itu. Karena gini, saya mulai dari saya sendiri. Tadi saya cerita waktu saya pimpin rombongan ke Israel, di Jordan, ketika 2 hari lagi pulang, saya buru-buru setelah dari bus karena saya ingin ke toilet. Saya lebih dulu ya, saya buru-buru ke sana. Ketika nyampe di hotel, tahu-taunya kaki saya nyangkut, saudara. Ada karet nyangkut, badan saya mau jatuh. Kalau saya lepas pasti jatuh, biasa paling sakit gitu ya. Tapi ini karena nyangkut nggak bisa lepas. Jadi tahu bobot saya sebesar gini. Jadi kaki ini nopang badan saya yang begitu besar, saya mau jatuh ke depan, putus tatonya ini tendon. Tendon ini di sini Achilles namanya. Tendon Achilles saya yang begitu besar putus. Jadi waktu saya pegang tinggal kulit ketemu kulit, nggak ada ototnya lagi. Jadi saya mau bangun tadi, pas bangun kan yang nopang badan ini otot itu. Jadi ketika itu putus, kakinya begini. Bahasa Rusianya ngaplek, saudara. Jadi ngaplek begitu, saya nggak bisa berdiri. Waduh, gimana? Saya pengen berdiri. Jadi saya berdiri cari pakai tumit masih bisa ya. Jadi bersyukur masih bisa jalan lah gitu. Ya udah, kita jalan. Nah, saya persingkat karena sebenarnya ini mujizat di tengah musibah gitu ya. Tapi konteksnya saya mau bicara soal betapa mahalnya ketika saya ke dokter nyambung otot sama otot yang putus itu 40 jutaan ke atas. Itu cuma nyambung ototnya aja. Kalau bayangin saudara, belum onderdilnya tuh. Kalau kita nggak punya itu, waduh, berarti sebenarnya setiap bagian dari tubuh kita itu mahal. Amin. Berarti kita belum punya apa-apa, sebenarnya saudara kaya loh. Bapak Ibu udah orang yang kaya. Karena apa? Punya kehidupan dari Tuhan. Nah, saya mau buktikan juga gini, ada orang yang begitu besar keinginannya untuk dapat harta tadi, untuk dapat keuangan, sampai dia boleh dibilang dikuasai oleh itu, sehingga dia kerja keras, kerja berat, meninggalkan keluarga, dalam arti meninggalkan waktu-waktu bersama dengan keluarga, meninggalkan mungkin nggak pikir lagi kesehatan, yang penting banting tulang istilahnya, kerja banting tulang, bahkan melupakan, mengabaikan waktu-waktu bersama Tuhan. Didapat nggak semua? Dapat, mereka dapat menikmati kekayaan yang dia kejar begitu rupa. Tapi satu saat saya percaya ada begitu banyak orang ketika ada di rumah sakit, untuk menambah hidup 1 hari aja mereka rela menjual semua yang tadi didapat. Mobilnya dijual, rumahnya dijual supaya bisa berobat, supaya bisa menambah hidup 1 hari saja. Jadi kalau kita lihat ini, berarti lebih berharga harta atau hidup ini? Hidup kita ini lebih berharga, amin. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan udah kasih kekayaan di dalam hidup kita, yaitu hidup ini sendiri. Kalau dihitung satu-satu mahal. Yang coba operasi jantung belum lagi kalau ada yang macam-macam. Nah itu semua begitu amat mahal. Saya juga pernah ditembak ini karena ada batunya kecil saudara, mampet, tapi di saluran ininya ke air, ke ureternya masuk kecil tapi mampet, nggak bisa waktu di sinar gitu dipakai nggak ada air yang lewat, jadi mampet total. Waduh, itu sakitnya luar biasa. Dan ketika dioperasi itu juga ditembak gitu, mahal juga bayarnya. Itu baru perkara saluran aja saudara, belum lain-lain. Sekali kalau cerita banyak sekali. Wah, betapa berharganya hidup ini yang Tuhan kasih buat kita.
Berarti kalau kita mau jadi berkat, kita bisa mulai sekarang dengan kekayaan yang Tuhan beri, yaitu hidup ini. Amin. Makanya ada yang bilang hidup ini adalah kesempatan. Satu lagu yang mungkin boleh mengingatkan kita, iya, ketika kita hidup berarti ini adalah satu kesempatan untuk kita jadi berkat buat yang lain. Ketika kita memiliki kehidupan napas, bisa bangun pagi, waduh, itu berkat Tuhan buat kita semua. Nah, hari ini biarlah melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bisa menyadari bahwa betapa luar biasanya kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ternyata kalau bicara udah diberkati belum? Sebenarnya kita sudah diberkati. Amin. Makanya kalau diberkati katakan jadi berkat. Jadi ingat ya, kita mau jadi berkat. Amin. Biarlah hati kita tuh punya hati yang siap. Tuhan, aku mau jadi berkat. Soalnya tadi saya bilang juga bahwa berkat itu adalah memang keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, anak-anaknya diberkati. Nah, hari ini kita mau sama-sama baca di dalam Kejadian 22, jadi loncat 10 pasal ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi ini datang juga kepada Abraham, pribadi yang sama. Dibilang kalau karena engkau dengar firman Tuhan gitu. Karena engkau mentaati firman Tuhan. Dibilang oleh karenamu, keturunanmu. Jadi keturunannya Abraham itu, maka dikatakan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Yang pertama tentunya melalui Kristus kita semua dapat berkat keselamatan. Semua bangsa itu tadinya keselamatan itu hanya buat bangsa Yahudi, orang Israel, umat kepunyaannya. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, maka Kristus hadir untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang, boleh dikatakan Israel rohani. Boleh dikatakan kita adalah orang-orang keturunan Abraham. Secara rohani kita juga masuk di dalam oleh keturunanmu lah gitu ya. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua baca ayat ini sampai dikata akan mendapat berkat dari oleh karena mulah. Hanya karena mulahnya tolong diganti nama saudara masing-masing. Mau? Sebut nama masing-masing. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama membaca ayat ini, tapi kata keturunan mulah itu diganti nama kita ya. Oke, 1, 2, 3. Oleh Andri semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin saudara. Berarti oleh engkau, setiap pribadi di tempat ini, semua bangsa akan mendapat berkat. Tuhan mau pakai kita semua, enggak kecuali. Enggak, bukan nanti orang bilang oh hanya itu buat yang dikasih kekayaan, hanya buat orang-orang tertentu. Enggak, tetapi Tuhan mau setiap kita, keturunannya, salah satu dari keturunannya adalah kita semua dikatakan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Ya salah satunya tuh kita saudara. Salah satunya kita, dan kita percaya Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat buat yang lain. Dan biarlah melalui ayat ini kita ingat bahwa hidup kita ini jauh lebih berharga dari semuanya. Oleh sebab itu kita harus jadi berkat. Saya mau kasih ayatnya di Markus 8 ayat 36 ya. Sana dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Berarti itu bicara apa? Harta seisi dunia lagi, bayangin. Pokoknya seisi dunia. Bill Gates juga kalah lah gitu. Siapa sekarang yang terkenal, siapa? Elon Musk atau siapa lagi punya hartanya kan, wah jadi bilioner, jadi segala macam. Tapi kalau dibandingkan dengan nyawa, yaitu kehidupan, ternyata itu nggak ada artinya. Makanya dikatakan apa gunanya gitu ya, kalau kita dapat seisi dunia tapi kehilangan nyawa. Apalagi kalau kehilangan nyawanya di luar Tuhan, tambah lagi terburuk, tambah lagi nggak ada harganya. Tapi kita tahu bahwa kehidupan yang Tuhan kasih itu sungguh amat mahal, nggak bisa dibanding dengan yang seisi dunia tadi. Kekayaannya Elon Musk juga nggak ada artinya kalau dibanding dengan kehidupan. Jadi kita tahu bahwa kita diberi kehidupan oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat. Jadi saya ingin sama-sama kita coba check and recheck.
taruh tangan kanan kita di dada kita, sebelah kiri kita. Terus masih kerasa nggak itu? Duk duk duk. Masih ada nggak denyutnya? Kalau ada, katakan ke tetangga di sebelah kiri kanan, masih hidup gitu. Supaya ngingetin bahwa kita punya kesempatan untuk jadi berkat. Amin. Jadi kalau masih ada denyut jantung itu, jadilah berkat. Amin. Dan kita tahu kalau jadi berkat, kita kadang-kadang gimana caranya jadi berkat gitu. Tapi kita mau belajar satu hal secara sederhana. Saya mau angkat beberapa hal. Ada 3 hal yang kita bisa belajar ya. Jadi yang pertama, melalui mulut kita atau perkataan kita. Yakobus 3 ayat 10 saya bacakan aja karena saya nggak taruh di PowerPoint. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Itu kata firman Tuhan. Kalau di atas-atasnya dikatakan juga bahwa dari satu mulut ini, satu memuliakan Allah, tetapi di satu sisi mengutuk manusia yang diciptakan Allah. Dan masuk ayat ini baru dikatakan tadi, satu mulut ini berkata berkat, tapi satu mulut yang sama berkata kutuk. Tuhan bilang hal ini tidak boleh terjadi. Berarti kita harus pilih sebagai anak Tuhan. Alkitab mencatat mulut ini atau lidah ini itu maut dikatakan. Itu dahsyat gitu. Bahkan hidup dan mati ditentukan oleh perkataan kita atau mulut kita ya, lidah kita. Kita itu sampai menentukan mati hidup seseorang gitu ya. Cuman kata-kata ya. Nah, biarlah kita benar-benar belajar, ternyata kita bisa jadi berkat melalui kata-kata kita. Semua bisa berkata-kata, betul? Semua di sini beri kesehatan, bisa ngomong. Dimanapun kita ada, biar kita pakai hidup kita melalui perkataan kita jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena ternyata banyak orang butuh dikuatkan, ada orang yang butuh diberikan semangat yang baru, ada orang-orang yang butuh ada kata-kata firman yang menguatkan. Dan biarlah itu bisa terjadi dari anak-anak Tuhan yang ada di GBI ini GNR Alamanda. Nah, saya percaya umat Tuhan di sini jadi berkat melalui perkataannya. Amin. Karena Yesaya bilang gini, Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya melalui perkataanku ada orang-orang yang diberikan semangat yang baru. Dan berarti gini, saya baca ayat ini, berarti kita perlu punya hati seorang murid. Mengenai lidah ini ternyata kita harus belajar untuk memilih berkata-kata. Karena kata-kata kita yang paling gampang keluar bisa aja omelan kita itu seringkali berupa kutukan, betul nggak? Kalau kita lagi marah, apa sih yang dikeluarkan? Kadang-kadang ke anak-anak kita lah, yang paling dekat, orang yang kita sayangi aja. Kadang-kadang kata-katanya kutukan. Payah lu, bodoh lu, goblok lah, yang jelek-jelek lah keluar semua. Tapi ketika melakukan yang baik, jarang sekali kita memuji, betul nggak? Jarang kali kita mengencourage, memberikan dorongan kepada anak-anak kita. Tapi biar kita belajar sekarang. Iya, kalau kita mau jadi seorang murid tuh belajar. Ternyata kata-kata kita, lidah kita perlu untuk kita ajar sebagai seorang murid yang mau untuk terus seperti yang Tuhan kehendaki. Dan yang Tuhan kehendaki tentunya mendorong seseorang, membangunkan semangat. Saya kasih contoh anak saya tadi. Anak saya les piano. Karena kesibukan sekolah, PR dan sebagainya, ketika les jadi nggak latihan, jadi waktu dia les banyak salah lah gitu. Waduh, gurunya itu marah-marah, maki-maki, "Pak, kamu ini nggak bisa gini, ngapain ini? Kamu nggak akan bisa jadi bagus," gitu. Akhirnya melemahkan anak saya. Akhirnya anak saya bilang, "Aduh, udahlah, nggak usah les lah. Gurunya marah-marah," gitu. Ya sebenarnya karena dia nggak latihan juga gitu. Tapi ternyata gini, saya mau kasih lihat kata-kata itu pengaruh. Ternyata kata-kata gurunya melemahkan anak saya untuk bisa terus belajar, bukan memberikan semangat, tapi justru meruntuhkan gitu ya. Akhirnya ya udah, saya bilang di gereja kebetulan ada satu pemain musik. Saya bilang udah private aja deh, ajarin anak saya gitu.
Nah, ketika anak saya latihan dengan yang satu ini, ketika lagi main tentu salah juga, ada kesalahan lagi. Tapi yang luar biasa, kata-kata seorang pemusik ini, dia bilang, anak saya namanya Sharon yang paling kecil, jadi dia bilang, Sharon, kamu bisa lebih baik dari ini. Padahal sebenarnya mau nyalain yang tadi salah, tapi nggak pakai kata-kata itu. Kata-katanya, kamu bisa lebih baik dari ini. Waduh, anak saya nggak disuruh latihan lu semangat sekali. Ternyata kenapa? Ada membangkitkan semangat. Wah, bisa lebih bagus nih, bisa lebih bagus nih gitu ya. Ternyata kata-kata itu pengaruh. Jadi kalau kita berkata-kata, biar kita boleh pilih kata-kata yang membangun orang. Amin. Saudara mau, karena di sekeliling kita banyak orang yang butuh. Di sekeliling kita banyak orang yang punya dikasih encourage untuk bangkit dari keterpurukan. Waktu saya satu saat kehilangan anak yang ketiga waktu yang lalu gitu ya. Jadi dipanggil pulang, ternyata itu bisa Tuhan pakai untuk menguatkan orang lain yang mengalami yang sama. Ketika kejadian itu nggak berapa lama banyak orang yang kehilangan seperti yang mengalami yang sama. Saya memberikan kekuatan kepada mereka. Tapi waktu kita bilang, udah jangan takut, Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan menghibur kita. Kan nggak ngerasain katanya, ini kan saya yang ngerasain. Waktu saya bilang, saya juga ngalami, anak saya hilang. Waktu itu langsung dia mau dengar, langsung dia juga dapat kekuatan yang baru. Karena apa? Ternyata ada kesulitan, pengalaman yang buruk buat kita bisa memberkati buat orang lain juga, memberikan semangat. Ketika kata-kata kita pakai untuk memberikan semangat, mereka juga akhirnya bisa menghadapi masa-masa sulit dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan melihat betapa baiknya Tuhan. Dan kita belajar, jadi kata-kata itu sangat-sangat penting. Dan ada orang-orang juga yang mengalami pandemi. Ada satu hal, ini saya cerita yang lain lagi. Sepasang suami istri, suaminya di PHK, mengalami PHK. Tapi yang luar biasa ini, istrinya itu memilih untuk berkata-kata yang positif, memilih mengucapkan kata-kata firman. Sehingga waktu kebanyakan orang yang mengalami seperti ini langsung marah-marah istrinya mungkin. Dia bilang, apa ya lu, masa kerjaan gitu aja, masa lu gak dipercaya sih, masa gini, wah malah dimaki-maki, udah kehilangan kerjaan malah dimaki-maki, udah lu cari kerja deh, jangan pulang sebelum dapet. Wah kejam sekali gitu ya. Tetapi kalau ini ternyata sepasang suami istri ini, istrinya bilang, jangan takut Pak, memang kita lagi kesulitan hari ini, tapi pencobaan yang kita alami tidak lebih dari kekuatan kita. Keluar kata-kata firman dan dikatakan kita mampu menanggung segala sesuatu bersama dengan Kristus. Bahkan kalau bahasa Inggrisnya, kita mampu melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Jadi dikuatkan gitu, suaminya bangkit dan akhirnya cari solusi bersama. Ya kita apa nih yang bisa kita lakukan, apa dia bilang gitu ya. Yuk kita pikirkan bersama-sama, berdoa, termasuk juga minta didoakan bareng-bareng, kita saling menguatkan satu dengan lain. Tapi kata-kata tadi istrinya itu membangun semangat. Akhirnya kepikiran lah, istrinya bisa masak, bisa ini, dia bikin kue gitu biasa. Jadi hobi, akhirnya hobinya dilakonin, dijalanin, mulai dijual online gitu ya. Ternyata itu menjadi sumber yang mencukupkan kebutuhan hidupnya. Coba kalau tadi dimaki-maki, kalau kata-kata kita milih yang menghancurkan, melemahkan, boro-boro ya nggak kepikir apa-apa. Tapi kita percaya ternyata kata-kata itu penting. Jadi mulai dari suami istri saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan pilih kata-kata yang justru saling mengutuk, saling menjelekkan, tetapi justru saling membangun. Yang satu lemah, kuatkan yang satunya. Saya percaya itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu memang naturnya itu pengen memberkati kita dan mau memberkati kita. Tapi bila kita selalu siap untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama, kita melihat bagaimana kalau Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaannya. Dan yang kedua, kita belajar melalui perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kita juga diajar
untuk menjadi berkat melalui perbuatan kita. Perbuatan kita itu sesuatu yang simple tetapi bisa menolong orang lain. Perbuatan kita tadi saya kasih contoh seorang ibu yang sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, yaitu bunuh diri. Satu saat ibu ini berjalan, jadi ini dari kesaksiannya setelah dia mengalami pertolongan Tuhan ya. Jadi dia tuh hidupnya merasa nggak berharga, hidupnya nggak dianggap orang, mungkin bahkan keluarganya juga nggak menginginkan. Jadi udahlah, nggak percuma lah, hidup seperti ini udah mati aja. Waktu dia jalan, di zaman itu gereja juga masih pakai spanduk kalau KKR gitu kan ya. Jadi ada spanduk, dan kebetulan dia lewat baca spanduk itu, dia mikir berdiri, katanya dia berdiri lama gimana ya. Dia udah mau bunuh diri tapi baca KKR kayak pengen datang dulu. Akhirnya dia bilang, saya putusin, saya ini ibadah terakhir saya, setelah itu saya mau bunuh diri. Akhirnya dia datang. Tapi waktu datang hanya perbuatan yang sederhana menyambut, apa kabar ibu? Selamat datang di rumah Tuhan. Tuhan mengasihi ibu, ayo silahkan masuk duduk. Hanya kata-kata seperti itu ternyata menyentuh ibu ini. Sampai dia merasa, aduh hidup ini berharga ya. Saya nih disambut ya. Ada satu perbuatan yang sederhana untuk menerima dia, mengantar dia. Tahu-taunya ibu ini bilang, saya nggak mau bunuh diri lagi. Jadi dari situ ternyata bukan karena khotbah KKR-nya dia bertobat, karena apa? Perbuatan seorang greeters yang ada yang menyambut. Jadi saya dorong para greeters yang menyambut jemaat Tuhan di depan, jangan mengecilkan pelayanan gitu ya. Kadang-kadang kita ditanya, pelayanannya apa? Hanya greeters. Oh enggak. Ternyata semua sama, mau yang berdiri di mimbar ini, mau yang di depan, itu bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang. Amin. Dan biarlah kita jadi berkat melalui perbuatan kita. Saya melayani satu orang, seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya berubah total. Orang ini adalah orang yang pembunuh bayaran, keluar masuk penjara karena perbuatannya itu, dan mencuri, apa itu udah semua yang dia lakukan. Tapi ketika dia terima Yesus, hidupnya berubah secara total. Perbuatannya, perangainya jadi berbeda. Istrinya melihat perubahan hidup itu tertarik. Jadi saya percaya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, biarlah hidup kita harusnya menunjukkan sebagai anak Tuhan. Ada perubahan yang terjadi ketika kita mengenal Tuhan. Sama seperti bapak ini, ketika mengenal Tuhan hidupnya berubah. Istrinya tanya, "Pak, kok bisa seperti ini?" Tadinya main tampar sama istrinya, udah kenyang dengan tamparan gitu ya. Akhirnya dia bilang, sejak saya kenal Kristus, saya sejak kenal Yesus, saya berubah, saya terima dia, saya diubahkan. Istrinya karena bukan orang percaya juga marah-marah, udahlah lebih baik papa yang dulu lah gitu ya, biarin papa yang kasar nggak apa-apa, tapi jangan kenal Kristus katanya. Dia marah-marah. Tapi akhirnya si ibu ini heran, kok udah dimarahin digituin tetap aja dia senyum, tetap aja dia udah mah dengan kalem dia ngomong, dia akhirnya makin tertarik. Satu saat setelah berapa lama ibu ini bilang, "Pak, kalau gitu kenalin saya dong sama yang namanya Yesus gitu." Oh ya, ya udah, dia makanya ibu ini dibawalah ketemu. Setelah kita ngobrol, dia terima Yesus. Wah, sekarang dia juga penuh dengan sukacita dari Tuhan, hidupnya berubah gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngaku kenal Tuhan tapi nggak berubah, aneh juga. Jadi kita harus hidup kita berubah, dan hidup kita tuh bisa memancarkan kasih Kristus. Amin. Kita mau kenalin Yesus, orang kan bingung, Yesus tinggal di mana? Mau ketemu, dia pengen kenal, pengen ketemu, dari mana? Ya nggak bisa, di mana nyari? Kecuali melalui hidup kita orang bisa lihat Kristus. Kita sebagai orang percaya, justru orang kenal Kristus melalui kehidupan kita. Melalui apa? Perkataan kita, perbuatan kita, biar itu yang membawa orang menjadi mengenal akan Tuhan. Ya, jadi saya percaya kita semua di tempat ini mau
menjadi berkat. Amin. Tuhan pasti berkati, karena berkat adalah kerinduan Tuhan. Jadi saya berdoa kita semua boleh dipakai oleh Tuhan melalui hidup ini yang katanya adalah kesempatan. Pakai itu sebaik-baiknya. Kesempatan ini nggak lama, karena kesempatan itu garisnya cuma sedikit. Kadang-kadang kalau kita di kedukaan kita ngelihat ada tahun kelahiran, ada tahun kematian. Digambarin cuma strip tengahnya, strip kecil gitu antara tahun ini dan tahun kematian tuh kecil. Nah itu tuh hidup kita tuh segitu, digambarinnya cuma singkat. Umurnya bisa macam-macam. Anak saya cuma berapa belas hari, papi saya 51 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang berapa tahun. Tapi tetap seberapa pun umur kita, ternyata cuma digambarkan strip kecil, dash. Berarti untuk ngingetin kita, hidup ini singkat loh. Dan dalam hidup yang singkat, itulah kesempatan untuk kita menjadi berkat buat yang lain. Amin. Dan biar kita mau dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga ini berbicara tentang harta. Jadi tadi berkat itu ternyata banyak. Hidup kita yaitu bisa dipakai Tuhan. Itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Pakai itu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi berkat, tapi Tuhan juga bisa pakai melalui uang, harta, kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita juga jadi saluran berkat buat yang lain. Tadi saya cerita pengalaman kami, saya dan istri. Tadi istri saya yang pagi mendampingi tapi harus kembali, ada tugas pelayanan, jadi kembali ke Serpong. Jadi hari ini jam ini nggak ada. Tapi pengalaman kami berdua waktu itu, jadi kami sudah melayani perintisan di Kelapa Gading juga. Dan pada saat perintisan itu, saat itu kita udah mulai masuk menjadi full timer. Ya tahu, sebagai full timer kita tahu kebutuhannya seperti apa gitu ya. Jadi satu saat kita kembali ke gereja di mana kita dibesarkan, di mana kita ada bertumbuh gitu ya. Jadi saya ke Menteng. Dan ketika ke Menteng ketemu dengan seorang ibu yang udah lama juga, karena saya di Kelapa Gading nggak ketemu. Istri saya bilang, "Pi, ini kok digerakkan Tuhan untuk kasih ke ibu itu." Oh oke, ya saya pikir kasihlah gitu. Berapa? Tentunya Tuhan nyebut angka spesifik di dalam hatinya tuh, nyebut angka tertentu. Pas dia sebut, wah itu kan yang ada semua di kita. Jadi saya langsung bilang, tunggu, jangan-jangan bukan suara Tuhan. Logika saya langsung jalan, jangan-jangan bukan suara Tuhan. Kalau kita kasih, kita megang apa gitu. Terus udah, tapi saya bilang, saya doa dulu deh gitu. Akhirnya saya berdoa, tahu-taunya ada perasaan yang gak bisa dibuat-buat. Itu ada sukacita, damai sejahtera Tuhan ada atas hidup saya. Saya langsung confirm, oke, silahkan kasih aja. Nah waktu kasih, ibu ini langsung menangis sukacita. Dia bersyukur kepada Tuhan karena ternyata jumlah yang saya berikan itu persis yang dia butuhkan. Karena anaknya kalau enggak mau DO ternyata. Udah berapa bulan enggak bayar, jadi menunggak pembayaran uang kuliahnya sehingga enggak bisa ikut ujian dan harus di DO. Kalau besok enggak ada uangnya gitu. Ternyata ibu itu menangis dan bersyukur. Wah, sukacitanya luar biasa. Saya juga ikut bersukacita bersama dengan istri saya. Waduh, luar biasa ya. Sukacita ngelihat orang bersukacita. Ketika di mobil sambil bercanda kita bilang, iya Tuhan udah jawab doa ibu itu ya. Sekarang kita gimana? Kita nggak pegang apa-apa gitu. Tapi dalam pembicaraan itu juga Tuhan juga ngingetin, ya Tuhan kalau memperhatikan ibu itu, Tuhan pasti memperhatikan kita yang melakukan apa yang Tuhan mau gitu kan. Jadi ya tenang aja, kita sambil jalan, ketika kita mau pulang ditelepon seseorang, bisa mampir nggak? Kita pengen ngobrol nih, ngobrol. Oh, oke, saya mampir, ngobrol-ngobrol. Udah ngobrol-ngobrol, pas mau pulang, tunggu. Dia kasih amplop gitu. Dari seminggu lalu saya disuruh Tuhan untuk kasih ini. Jadi saya bilang, aduh saya langsung gak enak kalau lagi gini-gini. Ntar saya bilang udahlah, gak usah. Kita tadi kan cuma ngobrol, pelayanan biasa apa ngobrol. Enggak, ini masalahnya Tuhan yang suruh dan seminggu lalu Tuhan suruh saya. Saya gak mau tahan-tahan,
tolong diterima. Ya udah, saya akhirnya terima. Ketika terima, kita buka bersama. Ketika jalan pulang, istri saya bilang sekian. Waduh, kaget. Karena apa? Yang dikasih itu berkali lipat dari yang kita kasih ke ibu itu. Jadi biar kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi saya mau kasih tahu gini, ketika kita mau dipakai jadi saluran berkat, Tuhan itu memberkati. Dan kalau Tuhan memberkati, selalu berlipat kali ganda. Tadi saya ingatkan, tapi kalau kita mau melakukan itu, satu, jangan sok-sokan. Jangan karena pengen dilihat dermawan mungkin gitu ya. Karena itu berat, saya juga waktu mau ngasih kan berat. Saya bilang tunggu, jangan-jangan bukan dari Tuhan gitu. Itu kan berat juga. Tapi ternyata Tuhan kasih damai sejahtera sehingga saya melepaskan itu untuk menjadi berkat. Dan Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Yang kedua, tadi saya juga cerita gimana istri saya pelayanan di satu gereja di Cengkareng. Pas pulang ada ibu ngobrol, aduh iya ini doakan ya Bu, anak saya nggak bisa masuk kuliah karena ijazahnya ditahan, ya cerita macam-macam karena belum ada uang untuk menebus. Ketika ditanya berapa jumlahnya, dia sebut jumlahnya. Oh gitu ya. Jadi istri saya pulang cerita ke saya, tadi saya ketemu jemaat di sana gini. Oh, oke. Terus ternyata kita ngobrol-ngobrol, ada dorongan juga, iya ya kalau kita punya segitu aja kita kasih dia ya. Udah kita inilah biar Tuhan berkati sehingga kita bisa bantu. Dalam hitungan menit dari segitu, berapa menit kemudian lah, menitnya mungkin 10 menit 15 menit gitu, saya juga lupa pasnya, tapi nggak lama dari pembicaraan ada seorang ibu telepon ke istri saya, Bu tolong dicek ya baru transfer sekian gitu. Waduh, jadi waktu itu ternyata lagi-lagi lebih dari yang kita rencanakan untuk kasih, yang kita udah canangkan kalau ada sekian kasih. Jadi ternyata Tuhan berkati, baru niat, belum ngapa-ngapain tuh, baru ada niat untuk jadi saluran berkat. Tuhan berkati saudara. Tuhan berkatinya ternyata berlebih. Kita bisa memberikan buat orang itu, tapi Tuhan juga memberikan buat kita untuk kita bisa nikmati. Amin. Dan biar kita mau ya dipakai Tuhan ya, dengan caranya Tuhan. Yang ketiga, gereja kami juga, saya kaget karena saya nggak pernah sentuh keuangan. Saya hanya khotbah, mikirin khotbah, pastoral dan semuanya. Ada orang yang kita angkat untuk benar-benar jadi strategi keuangan gereja, dia mikirin. Tapi saya pikirkan semua baik-baik aja, semua dilaporkan oke, ini tercover katanya, operasional tercover gitu. Itu waktu awal-awal perintisan, jadi kita tahu seperti itu. Jadi tapi saya pikir bersyukurlah semua tercover. Tapi waktu karena suatu hal, kejadian sesuatu, dia harus mengundurkan diri. Jadi terpaksa nggak ada orang yang pegang, saya pegang keuangan. Saya mulai lihat, kaget saudara. Ternyata untuk maintenance fee nggak ada, kalau di catatan itu tuh nggak ada. Kan kalau kita di mall, jadi mall tuh ada uang maintenance fee yang harus keluar. Waduh, dari mana ini? Sedangkan kalau operasional memang tercover. Akhirnya saya kumpulkan leaders, saya bilang cerita masalah yang dihadapi gereja. Mereka bilang jangan takut, kalau sendiri memang sulit, tapi kalau sama-sama yuk kita janji iman pasti ini. Wah oke. Nah saya mau cerita bagian kami berdua dengan istri. Saya berdoa kira-kira mau kasih berapa, angka berapa yang didapat. Saya sebut angka sekian, istri saya sekian. Oh kok sama, yang ditaruh segitu. Terus kalau saudara nanya uangnya ada nggak, saya nggak ada, belum tahu dari mana gitu istilahnya, karena itu janji iman yang Tuhan taruh di hati, ternyata dikonfirm istri. Ya udah saya catat itu untuk setiap bulan akan memberikan sekian. Ketika memberikan janji iman seperti itu, ternyata setiap bulan kok bisa memenuhi. Dari mana? Tuhan yang memberkati, pintunya Tuhan buka banyak. Kalau dari persembahan kasih ya dari dulu ya segitu aja gitu. Jadi kita nggak bisa menggantungkan kepada itu, tapi Tuhan tuh punya segala cara. Tuhan punya banyak pintu untuk memberkati anak-anaknya. Jadi jangan takut untuk menjadi saluran berkat. Amin. Biar Tuhan pakai kita semua, dan biarlah satu hal yang kita rindukan adalah untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya. Nah,
konsepnya kita udah tahu bahwa konsep kerajaan Allah itu cari dulu kerajaan Allah. Jadi cari kehendak Tuhan, cari kebenarannya. Dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Semuanya itu berarti segala hal lah yang baik Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Tapi cari dulu kehendak Tuhan apa gitu dalam hidup kita. Dan Tuhan mau jadi kita semua jadi berkat. Ketika kita lakukan itu, janji Tuhan ini juga ada atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita mau dipakai Tuhan jadi alat, jadi berkat buat yang lain. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian yang tadi saya katakan, hidup ini adalah kesempatan. Dan biar ini menjadi kesempatan buat kita semua. Kita mau pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, supaya Tuhan jadikan kita saluran berkat-Nya. Satu hal, hati kita lebih dulu. Tuhan, aku siap, aku mau jadi saluran berkat Tuhan. Ketika kita bilang itu, urusan Tuhan tuh memang Tuhan mau memberkati kita. Tapi kalau kita susah, nggak mau jadi berkat, ya susah juga. Saudara ingat ada saya dapat satu di Instagram, ada foto anak kecil megang boneka kecil. Tuhan minta di belakang tangan Tuhan ada boneka besar. Selama anak itu nggak lepas, susah mau dikasih yang besar. Tapi ketika anak itu memberikan yang kecil, yang besar itu diberikan. Seringkali Tuhan minta dari kita yang bagian kecil kita, tapi sebenarnya Tuhan mau memberikan yang besar, yang lebih lagi buat kita. Mari nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. kita nyanyikan sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. harus jadi berkat. Mari katakan, oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. sekali lagi, bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biarlah saat kita tidak berdaya, kita tahu hidup kita sudah jadi berkat. Dan kalau saudara mau jadi berkat, gunakanlah kehidupanmu yang Tuhan beri, melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, bahkan melalui talenta yang Tuhan berikan, bahkan juga melalui harta yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami berkat itu, biarlah kita mau tabur di tempat yang subur. Salah satunya rumah Tuhan adalah tempat yang subur untuk kita menabur. Keluarga kita adalah tempat yang subur untuk menanam. Sehingga kita tahu keluarga kita boleh dengan penuh tanggung jawab terpelihara kehidupannya.
dan banyak tempat yang subur yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Dan biarlah kita juga mau menabur di rumah Tuhan. Kalau saya dengar tempat ini juga mau berulang tahun yang ke-13, satu berkat Tuhan. Dan taburlah sebagai tanda sukacita kita. Dan kita tahu kalau kita menabur, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu memberkati, sebab dikatakan siapa yang memberi akan diberi. Bahkan Tuhan berjanji berlipat kali ganda. Biar kita memberi dengan tulus, bukan untuk memancing, tetapi kita tahu kita memberi karena kita tahu itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan bila nama Tuhan dipermuliakan, kita mau taruh tangan kanan di dada kita. Bagi setiap kita yang mau mendedikasikan hidup kita untuk jadi berkat, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, pakai aku jadi saluran berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupanku, perkataanku, perbuatanku, bahkan harta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu telah disampaikan. Dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, kami tahu Tuhan Engkau sanggup berbicara lebih jauh atas hidup kami. Melalui Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, sehingga kami boleh diteguhkan. Dan saat ini Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah mendedikasikan hidupnya untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang, kami tahu Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu. Apapun yang diusahakan, dilakukan dan dikerjakan, biarlah semuanya berhasil, sehingga sungguh-sungguh mereka jadi saluran berkat bagi banyak orang melalui apapun yang Tuhan izinkan mereka alami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Engkau pakai gereja ini Tuhan, bagi setiap orang yang ada di sekitar tempat ini. Biarlah tempat ini menjadi satu tempat di mana nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang dibentuk menjadi orang-orang yang seperti Engkau kehendaki. Pakai hamba-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu Gembala sidang di tempat ini Pak Hari Nugroho, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang ada juga, biar semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya dengan iman yang terbaik dari Tuhan, Tuhan selalu sediakan bagi umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan tema hari ini diberkati untuk memberkati. Hidup ini tidak hanya dalam gereja, tetapi ketika kita keluar dan hidup beraktivitas dalam dunia luar, ingatlah bahwa ketika kita diberkati, jangan lupa untuk memberkati. Sebelum kita mendengarkan pengumuman kegiatan gereja selama sepekan, biarlah izinkan saya untuk bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Puji Tuhan, belum ada, mungkin minggu depan. Kita akan mendengarkan pengumuman sekarang. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI GNR yang terkasih. Berikut kegiatan GBI GNR Alamanda sepekan ke depan. Kami mengundang Opa Oma, Bapak Ibu, Kakak dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali di jam 8 dan 10 pagi di tempat ini. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda atau youth yang diadakan setiap hari Minggu jam 12.30. Kami mengundang Opa Oma, Bapak dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak-anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online,
Silahkan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe, serta berikan like di sosial media kita. Untuk persembahan perpindahan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan. Atau dapat juga mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar. Atau juga bisa melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman kegiatan gereja ini selama sepekan. Kita akan mendengarkan pengumuman dari panitia ulang tahun gereja. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Yes, semangat banget ya. Ya, puji Tuhan, ibadah sudah sampai di penghujung acara dan izinkan saya di kesempatan kali ini untuk memberikan pengumuman tentang hari ulang tahun gereja kita yang ke-13 tanggal 24 November nanti ada ibadah 1 dan ibadah 2 dan progres pengumpulan dana telah kami lakukan selama 4 pekan dan puji Tuhan sampai sekarang telah terkumpul 87% dari dana yang dibutuhkan. Ya, beri tepuk tangan boleh. Nah, tentu saja kami masih memerlukan dana karena rangkaian hari ulang tahun gereja ini juga akan di bulan November dan nanti di Desember ada Natal. Jadi kalau ada surplus juga akan dialihkan untuk kebutuhan di perayaan Natal. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk menabur di perayaan ulang tahun gereja, disediakan amplop persembahan khusus yang berwarna biru. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menabur di amplop ini ataupun bisa melalui QR code yang ada di belakang kursi ataupun di area belakang dan memberikan keterangan berupa angka 1 di belakang atau persembahan untuk ulang tahun gereja. Kiranya demikian, dan untuk persembahan ini akan dikembalikan lagi ke kita melalui perayaan selebrasi, melalui berkat. Jadi tenang saja, tetap aman dan dan akan ada pastinya laporan pertanggungjawaban karena kita akan seperti tema hari ini relate ya Pak dengan tema ulang tahun, yaitu Blessed to be a blessing. That's it. Oke, terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Andre Montolalu buat pelayanan Bapak. Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Mari jemaat dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa syafaat. Syaralabaralabaya sikiaralayaраlayaralaya라lay야 Oralabaya sikiaralaya takaralabaya syandaralabaya sikiaralabaya takara. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami sadari Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan kami, Tuhan memberikan kami lidah seorang murid untuk memberikan semangat buat mereka yang letih lesu. Tuhan, biarlah hidup kami laut perkataan kami Tuhan. Kami memberikan kekuatan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Lewat setiap perbuatan kami memberkati orang lain Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati rumah Tuhan di tempat ini. Lewat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang melayani siang hari ini Tuhan. Bapak Andre Montolalu Tuhan. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini berlimpah-limpah beserta dengan keluarga anaknya. Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan darah-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini dimanapun berada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami mau berdoa buat pemimpin rohani kami ya Tuhan. Buat Bapak Niko Tuhan, buat pendeta Bapak Kiki Tuhan, juga buat gembala kami Bapak Hari Tuhan. Tuhan, kami mendukung pelayanan
Tuhan, para pemimpin kami Tuhan. Oh ralabaya siki aralayata karalabaya syandaralayata kara. Tuhan lindungi Tuhan pemimpin rohani kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan Tuhan yang sempurna turun Tuhan buat Bapak Pendeta Niko, buat Pendeta Kiki dan Pendeta Hari Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan lindungi. Tuhan pakai pemimpin rohani kami ini Tuhan untuk penggembalaan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami juga bawa Tuhan bangsa kami Indonesia di hadapan Tuhan. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun buat Indonesia. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Perekonomian Indonesia menjadi baik. Indonesia aman. Indonesia sejahtera di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Prabowo dan Gibran juga berserta kabinet yang ada Tuhan. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, beri hikmat, beri roh takut oleh Tuhan akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa juga kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada dalam tembok dan puri-puri-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat kediaman kami, apartemen Gading Nias. Shalom apartemen Gading Nias. Damai sejahtera Tuhan turun buat apartemen ini. Hujan pertobatan, hujan keselamatan, lawatan Tuhan terjadi buat apartemen ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bangku-bangku kosong ini Tuhan akan Tuhan isikan dengan jiwa-jiwa. Penuaian di gereja ini terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga buat para jemaat Tuhan yang sudah setia hadir Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, keluarga demi keluarga yang ada Tuhan. Tuhan Yesus pulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan sudah berkati berlimpah-limpah. Dan mujizat-Mu terjadi di dalam keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil pelayanan dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Para hamba-Mu yang imam musik-Mu Tuhan, worship leader Tuhan, singer Tuhan, asyir Tuhan, guru-guru sekolah minggu, semuanya Tuhan Kau memberkati. Terus Tuhan memberikan unity dan kesatuan hati. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat Tuhan buat perayaan ulang tahun di tempat ini, buat acara Natal Tuhan, dan juga buat keperluan bayar sewa gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan yang mencukupkan semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan pakai kami Tuhan untuk menabur di tanah yang subur, untuk menabur di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau rindu menerima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya
Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu, dan senantiasa Yesus akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.